Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsiran wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di rumah Ibu Leni. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Saya baru pertama. Ya. Dalam rangka kita saling mengingatkan, nasihat menasehati melalui kajian tafsir surat Al-Ma'arij. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin sampai akhir hayat. Baik, kita langsung saja ke surat Al-Ma'arij. Mungkin kita baca dulu ya, ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Shadaqallahul azim. Baik, ibu-ibu, surat Al-Ma'arij ini adalah surat ke-70 di juz 29. Jumlah ayatnya ada 44. Kemudian arti dari Al-Ma'arij adalah tempat-tempat naik atau surga yang tinggi, ya seperti itu. Tempat-tempat yang dimuliakan. Kemudian surat Al-Ma'arij ini termasuk surat Makkiyah. Artinya yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, kalau Makkiyah, artinya kita mengetahui ini Makkiyah atau Madaniyah. Kalau Makkiyah berarti pendek-pendek, kemudian audiensnya kebanyakannya orang kafir, seperti itu. Berbeda dengan Madaniyah. Kalau Madaniyah berarti suratnya diturunkan setelah Rasulullah berhijrah, dan itu audiensnya kebanyakannya kaum muslimin yang sudah beriman, sudah masuk Islam di Madinah. Seperti itu. Baik, surat Al-Ma'arij ini 44 ayat dibagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan pertama ayat 1 sampai 18. Ayat 1 sampai 18 menceritakan tentang ancaman khas. Allah mengancam keras kaum musyrik Mekah, gitu ya, kaum Quraisy, karena mengancam ya, Allah mengancam mereka dengan siksaan nanti pada hari kiamat, gitu ya, karena sikapnya yang selalu memusuhi Islam, gitu ya, yang selalu menghina Nabi, seperti itu ya, menantang Nabi, seperti itu.
Kemudian Allah juga menegaskan di ayat 1 sampai 18 tentang kejadian hari kiamat, gitu ya, kejadian terjadi. Payun, Bu. Ya, ya. Eee, dan hari kiamat ini banyak banget orang yang tidak mengimani adanya hari kiamat, gitu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa, "Kalau udah dikubur ya udah," katanya gitu, "kan udah jadi tulang belulang, bahkan, apa namanya, nyatu dengan tanah gitu, dimakan hewan dan sebagainya, ah mana mungkin sih dikembalikan, mana mungkin sih dibangkitkan," gitu. Itu, apa namanya, yang selalu apa, diingkari oleh orang-orang kafir gitu. Maka di surat ini Allah menegaskan tentang hari kiamat itu pasti terjadi gitu ya. Kemudian bagian 2 itu ayat 19 sampai 35 menceritakan tentang 10 perkara yang digunakan untuk mengobati tabiat manusia. 10 apa 8 gitu ya. 8 perkara. Yang digunakan untuk mengobati tabiat manusia. 19 sampai 35. Kemudian yang ketiga, ini pembagian yang terakhir, ayat 36 sampai 44, ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Keadaan orang kafir. Ya. Baik, kita masuk ke bagian 1. Bagian 1 ayat 1 sampai 18 diawali dengan ucapan Allah, yaitu sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Para sahabat mengatakan bahwa yang bertanya ini adalah An-Nadhir bin Al-Harith. An-Nadhir atau An-Nadhir, gitu ya. Dia adalah pemuka Quraisy. Dia bertanya-tanya kepada Nabi. Pertanyaan ini pertanyaan yang menantang gitu. Pertanyaan yang menghina. Kata si Nadir bin Al-Harith ini, "Coba turunkan azab." Gitu. Karena kan Rasulullah suka mengingatkan kaum kafir Quraisy, "Janganlah kalian menyembah berhala, karena kalau menyembah berhala kalian akan masuk ke dalam neraka," gitu. "Kalau melakukan kemusyrikan akan masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Jangan kalian mabuk-mabukan, jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina, nanti akan ada azabnya," seperti itu. Nah, kaum kafir Quraisy itu mengejek gitu, mengejek Rasul, "Coba datangkan azab." Gitu kan. Coba datangkan azab. Sampai di ayat yang lain, di surat yang lain, itu kaum kafir bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Rasulullah, "Kalau memang benar Al-Qur'an ini datang dari Allah, turunkan, hujan batu," katanya gitu. Sampai minta seperti itu, sampai minta diturunkan hujan batu. Menunjukkan bahwa ya mereka tidak percaya gitu ya dengan, peringatan yang disampaikan oleh Rasul, gitu, dan mereka mengejek. Dan sekarang pun ada orang yang kayak gitu ya. Sekarang pun di zaman sekarang bukan hanya di zaman Rasulullah saja, di zaman sekarang pun ada beberapa orang yang memang tidak percaya kepada hari kiamat, sehingga ya sikap mereka karena merasa tidak ada hari pembalasan, merasa tidak akan ada hari kebangkitan, jadi ya sikapnya, bodoh gitu, seenaknya gitu ya, sombong, seperti itu. Maka di surat ini Allah tegaskan bahwa hari kiamat itu ada. Kata Allah di ayat kedua, azab mereka bertanya-tanya tentang azab yang pasti terjadi, untuk siapa? Pasti terjadi itu lil kafirin laisa lahu dafi'. Azab itu akan Allah berikan untuk orang-orang kafir. Ya, lil kafirin laisa lahu dafi', yang tidak seorang pun dapat menolak. Gitu ya. Kenapa tidak satu pun orang akan bisa menolak azab Allah? Karena minallahi dzil ma'arij. Azab itu datang dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik. Uh, arsy Allah itu di tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang naik, gitu ya. Ayat 4-nya, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat ta'ruj. Ta'ruj itu naik. Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Tuhan.
kepada Allah, yang jarak naiknya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jaraknya kalau itu ditempuh oleh manusia, manusia berjalan dari senter bumi menuju arsy Allah di atas, itu jaraknya sehari setara dengan 50.000 tahun, sehari, gitu ya. Sehari 50.000 tahun, seharinya, gitu ya, 50.000 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa Allah memang di atas, gitu ya, di atas. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Ada juga ahli tafsir yang menafsirkan ayat 50.000 tahun ini maksudnya adalah usia bumi kita. Usia bumi ini dari mulai diciptakan sampai nanti terjadi kehancuran pada hari kiamat itu usianya 50.000 tahun. Tetapi kita nggak ada yang tahu. Kita udah di tahun yang keberapa nih gitu. Ya nggak ada yang tahu. Dan ini kalau diibaratkan kalau dibandingkan dengan umur kita, ini nggak ada apa-apanya ya, Bu Ibu. Umur kita kalau ngikutin Nabi Muhammad ya 60 tahun, 62, iya 62, 63 gitu ya. Dan usia bumi itu 50.000 tahun. Gitu. Berarti umur kita tuh nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak ada apa-apa. Jadi berarti kita hidup di dunia itu sangat sebentar gitu ya dibandingkan dengan usia bumi kita yang 50.000 tahun. Maka benar apa yang dikatakan Allah di ayat yang lain, innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini bagaikan permainan dan senda gurau. Gitu ya. Kita main-main, senda gurau, habis itu udah selesai meninggal gitu ya, game over. Ya tinggal menunggu hisab seperti itu. Jadi mari kita pergunakan usia kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah gitu ya untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya karena setiap detik yang kita lewati ini menentukan nasib kita gitu. Nasib kita nanti di padang mahsyar seperti apa gitu ya. Ahli tafsir juga mengatakan 50.000 tahun ini maksudnya adalah masa transisi ketika bumi sudah dihancurkan itu ketika Allah membangkitkan itu masanya 50.000 tahun. Ada juga yang mengartikan 50.000 tahun ini maksudnya adalah menunggu kita ketika di padang mahsyar sampai Allah menghisab kita. Itu 50.000 tahun. Berarti sangat lama gitu ya. Sangat lama kita menunggu di padang mahsyar gitu. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa kaum muslimin ketika sedang menunggu itu semakin tinggi imannya, semakin tinggi kedekatannya kepada Allah, maka semakin ringan gitu. Tidak terasa tidak terasa 50.000 tahun yang sangat lama itu. Gitu. Oleh karena itu ini peringatan bagi kita, mengingatkan kepada kita, mari kita gunakan waktu yang Allah berikan, sisa usia yang kita berikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak beramal soleh, ibadahnya tidak malas, seperti itu ya, karena itu akan menentukan nasib kita nanti di padang mahsyar. Gitu ya, semakin banyak sholatnya, semakin banyak amal solehnya, maka akan semakin ringan nanti ya hisabnya di hari akhir. Kemudian ayat 5 Allah menyampaikan fasbir sobron jamila. Kata Allah kepada Rasulullah, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik. Gitu ya, kesabaran yang baik ketika menghadapi kaummu yang tadi banyak ngeyelnya gitu ya, banyak nanya-nanyanya gitu, banyak ngenyeknya, banyak menghinanya gitu ya. Kan An-Nadir salah satunya bin Al-Harith itu menghina Nabi gitu dengan menantang kapan adanya hari kiamat. Maka kata Allah, fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Ibnu Katsir mengatakan sobron jamila artinya adalah kesabaran yang baik itu adalah kesabaran yang tidak diikuti dengan keluhan. Gitu. Sobron jamila adalah kesabaran yang tidak diikuti dengan keluhan. Sabar, ya udah sabar aja gitu. Nggak banyak mengeluh, nggak menerima apa yang
apa yang ada di hadapan kita diterima gitu dengan penuh keimanan kepada takdir bahwa banyak gitu apa yang kita alami saat ini pasti ada hikmahnya seperti itu. Tidak banyak ngomong aja gitu. Apalagi nulis di status gitu ya. Ini kenapa sih? Kok kayaknya Allah nggak adil segala macam gitu ya. Itu nggak sobron jamila. Itu tidak sabar yang baik. Karena sabar yang baik adalah sabar yang tanpa keluhan gitu. Boleh mengeluh sebagaimana para nabi juga mengeluh, tapi hanya kepada Allah gitu. Mengeluhnya hanya kepada Allah. Seperti Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yakub mengatakan innama asyku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kegelisahan dan kesedihan ini hanya kepada Allah gitu. Dan juga Nabi Nuh nanti di surat Nuh, setelah ini surat Nuh itu jumlah surat Nuh itu ada 28 dari ayat 5 sampai 20 isinya kepada Allah gitu. Jadi boleh kita mengeluh tapi hanya kepada Allah saja sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi seperti itu. Tapi kalau kadang kita kalau ke manusia juga lihat-lihat gitu ya. Karena hati manusia itu kan nggak sama ya. Kelihatannya nggak apa-apa, tapi hatinya rasain loh, rasain gitu ketika kita curhat itu gitu ya. Seperti itu. Jadi ya udahlah gitu. Curhatnya ke Allah saja gitu ya. Sobron jamila. Orang-orang kafir terus menghina Nabi, sikapnya seperti itu ya, ngenyek, kemudian menantang dan sebagainya. Itu karena ayat 6, innahum yarawnahu ba'ida. Karena mereka memandang azab ataupun hari kiamat itu mustahil, jauh gitu. Jadi mereka tidak percaya dengan hari kiamat itu karena ya uh, yang mungkin terjadi gitu mereka gitu, nggak mungkin terjadi. Hari kiamat itu jauh, seperti itu. Dan kenapa mereka memandang hari kiamat itu mustahil atau jauh? Itu karena mereka terlenakan dengan kehidupan dunia, dengan kenikmatan. Seakan orang kalau udah banyak kenikmatan ya udah apa namanya? Senang aja gitu hidupnya, banyak pengikutnya gitu ya. Terus jalan-jalan, oh pokoknya jabatannya tinggi, itu merasa kadang tuh gitu ya, ngerasanya kayaknya nggak mungkin mati gitu, nggak mungkin mati. Jadi jadi merasa hidup selamanya gitu ya. Ya, mereka mereka menganggap bahwa, mereka akan hidup selamanya. Waalaikumsalam, silakan. Enggak. Enggak enggak. Oh, iya, sehat saya, Nak. Alhamdulillah. Baik. Ya Allah. Alhamdulillah. Mangga, surat Al-Ma'arij, surat ke-70. Hmm, hmm, ya, surat ke-70. Baik, jadi orang-orang kafir itu, eee, tidak percaya kepada hari kiamat karena mereka terlenakan dengan kehidupan dunia, dengan kenikmatan gitu ya, yang Allah berikan. Jadi menyangkanya akan hidup aja gitu, akan hidup selamanya, akan jalan-jalan terus gitu ya kan, seperti itu. Padahal, di ayat 7, "Wa narahu qoriba." Kita sebagai kaum muslim memandang bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, itu dekat, gitu ya, pasti terjadi. Kapan terjadinya hari kiamat? Di ayat 8, "Yauma takunus sama'u kalmuhal." Ingat pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Jadi nanti pada hari kiamat, langit yang begitu kokoh yang saat ini kita lihat, langit bisa menyangga apa namanya, benda-benda yang sangat
benda-benda langit yang sangat kuat seperti matahari, bulan, bumi gitu ya. Kemudian meteor, itu ada meteor yang kemarin saya sampaikan ada meteor yang tingginya batu ya, meteor itu batu, serpihan batu, tingginya setinggi Burj Khalifa yang ada di Dubai. Itu kan Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, 800 meter. Itu ada kata para ahli astronomi, meteor itu namanya Apopis katanya gitu, itu akan menabrak bumi. Dan itu kalau menabrak bumi, maka akan terjadi dukhon gitu, asap panas. Ya, seperti itu. Karena sekarang bumi berada di lintasan meteor. Gitu ya. Bayangkan nanti pada hari kiamat, langit yang begitu sangat kokoh menyangga benda-benda yang sangat berat itu akan meleleh seperti cairan tembaga, gitu ya. Jadi itu hari kiamat dimulai dengan langit akan mencair bagaikan cairan tembaga, berarti benda-bendanya akan saling bertubrukan, akan saling ya hancur deh gitu. Alam raya ini akan hancur. Seperti itu. Di ayat yang lain langit terbelah gitu ya. Langit terbelah. Kalau di surat ini langitnya mencair bagaikan cairan tembaga. Kalau di surat Al-Infitor wa idas sama fatarat, apabila langit terpecah, terbelah seperti itu. Gitu. Kalau di ayat ini, kalau di surat Al-Ma'arij ini langit mencair bagaikan cairan tembaga. Gitu. Ini Allah terus mengingatkan kepada kita pada hari kiamat itu akan terjadi gitu ya. Dengan kejadiannya seperti ini gitu. Biar kita semua gitu ya mempersiapkan ya biar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia gitu ya bahwa dunia ini tidak akan abadi gitu bahwa dunia ini akan hancur akan kita tinggalkan kita akan menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya yang tidak ada kematian lagi gitu maka mari kita persiapkan mumpung masih ada umur mumpung masih diberi kesempatan gitu mari kita perbanyak amal soleh gitu. Kemudian di ayat 9, hari kiamat itu terjadi, ciri-cirinya itu adalah watakunul jibalu kal'ihan dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Bulu, mudah sekali berterbangan gitu ya. Gunung Ciremai yang saat ini kita lihat begitu kokohnya gitu ya. Nanti pada hari kiamat itu akan Allah jadikan seperti bulu yang berterbangan. Kalau di tafsir disebutin seperti kalau ada cahaya masuk ke rumah kita tuh, Bu. Kayak debu-debu gitu ya, apa namanya itu ya. Ya, seperti itu. Gunung-gunung tuh akan hancur seperti debu-debu yang masuk ke rumah ketika ada cahaya. Cahaya masuk ke rumah itu ada debu-debunya gitu ya. Seperti kelihatan debu-debu. Kemudian itu langit dan gunung. Bagaimana dengan manusia? Gitu ya. Maka di ayat 10 Allah mengatakan wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang pun teman karib menanyakan temannya. Di ayat 11 yubassarunahum. Padahal mereka saling melihat. Jadi kita nih berteman gitu ya. Sekarang pada hari kiamat tuh kita saling melihat, tapi kita tidak bisa saling peduli. Bahkan orang tua ngelihat anaknya, anak ngelihat orang tuanya, istri ngelihat suaminya gitu. Tapi tidak saling peduli, tidak saling bertanya. Karena saking sibuknya masing-masing. Gitu. Sibuk masing-masing. Ya, sibuk masing-masing. Bahkan kaum kafir yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Masih di ayat 11, orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Ketika pada hari kiamat yang sangat menakutkan itu orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa mereka ingin digantikan gitu. Ketika ngelihat neraka di depan mata, eh, tolong digantiin aja deh sama anak katanya gitu. Padahal waktu di dunia anak sangat dicintai gitu ya, jangan sampai terluka. Tapi orang-orang kafir nanti pada hari kiamat ingin dia ditebus oleh anaknya biar dia selamat atau ditebus oleh ayat 12 wasahibatihi wa akhi atau ditebus oleh istrinya gitu ya, digantikan oleh istrinya. Ya, egois ya. Jadi akalnya tuh hilang gitu
Karena saking ininya, saking mencekamnya gitu, saking nggak maunya, takutnya gitu. "Gantiin deh sama istri," katanya gitu, atau sama saudara, kayak gitu. "Wa fasilatihi allati tu'wi," ayat 13, atau digantikan oleh keluarga yang melindunginya, oleh ayah, ibunya, katanya gitu. Atau ayat 14, "Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji," atau digantikan oleh orang-orang yang ada di bumi semuanya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya, gitu. Jadi ingin digantikan oleh orang lain. Tapi kata Allah apa di ayat 15-nya? "Kalla," tidak bisa. Kamu harus mempertanggungjawabkan sendiri, gitu ya, perbuatanmu selama di dunia. Tidak bisa digantikan oleh siapapun, gitu ya. Kata Allah, "Innaha ladza." Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, gitu ya. Bergejolaknya, jadi, ladza di sini nama lain dari neraka jahanam, gitu ya. Artinya api yang bergejolak, gitu. Eee, Keadaan neraka juga di ayat 16 adalah nazza'atal lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Di dunia kalau kulit kepala sudah mengelupas itu rentan ya, pastinya cepat meninggal gitu, terkena di kami santri ada yang jatuh gitu ya, terkelupas Bu, batoknya itu. Alhamdulillah udah ini, udah sekarang beliau sedang lihat tayangan ini, cepat sembuh ya Fajar, Halim. Eee, apa namanya, di akhirat itu meskipun kulit kepalanya terkelupas, nggak mati-mati. Kenapa? Karena Allah ingin iya, memperlihatkan beratnya gitu, eee, ininya, apa namanya, azab yang dulu mereka, tidak percaya gitu. Dulu mereka bertanya-tanya, menantang, "Mana azabnya, mana azabnya?" Makanya sekarang sama Allah, "Nih azab," gitu ya, mengelupaskan kulit kepala tapi kamu tidak bisa mati. Kalau udah mati kan tidak bisa merasakan apapun gitu ya. Tapi, eee, di sini Allah terus menghidupkan dia gitu, menghidupkan orang-orang kafir. Dan nanti pada hari kiamat ayat 17, neraka itu tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Jadi neraka itu seakan-akan hidup, memanggil, memanggil orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Adbar wa tawalla, adbar wa tawalla, membelakangi dan berpaling. Membelakangi artinya ya benar-benar tidak mau menerima Islam, gitu ya, benar-benar menentang, gitu. Adbar. Tawalla dia eh, percaya, tapi ya orang Islam, tapi ngeyel gitu, gitu. Muslim, tapi kalau diingetin tuh ya masa bodoh deh gitu. Ada kan Bu ya? Banyak. Tutup auratnya, dibuka lagi gitu, dibuka lagi, ngeyel, seperti itu. Nanti jadi neraka itu tahu gitu, penghuni nerakanya itu siapa aja, itu dipanggil, fulanah binti fulanah, fulanah bin fulanah gitu. Ada daftar namanya. Naudzubillah ya, jangan sampai eee, ini anggota grup As-Sakinah jangan sampai ada yang dipanggil. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu. Karena memang neraka dan di ayat yang lain, di surat yang lain, misalnya di surat Qaf itu, memang neraka berdialog dengan Allah. Kata Allah, "Hal min mazid?" Apakah masih kosong? "Masih ya Allah," gitu. Jadi nerakanya tuh bilang, "Hal taqulu min mazid?" Gitu, "Masih, neraka masih kosong, masih bisa menampung." Indonesia masih orang-orang Indonesia masih bisa ditampung misalnya, naudzubillah ya, naudzubillah, naudzubillah. Seperti waliyadzubillah. Jadi, seperti itu, kondisi neraka itu tahu, apa namanya, daftar nama orang-orang yang akan memasuki neraka dan itu dipanggil sama nerakanya. Kemudian yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah ayat 18, "Wa jama'a fa'au'a." Orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Jama'a, jama'a, dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan. Wa fa'au'a,
bekerja terus gitu ya, tetapi fa'au'a, disimpan, tidak mau diinfakkan, gitu ya, tidak mau diberikan, sedekahkan, gitu ya, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kekurangan, seperti itu. Itu orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam juga ini masih di ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh. Sifatnya itu suka mengeluh. Padahal seharusnya kita belajar bersabar. Ya, harusnya bersabar, belajar bersabar. Mengeluhnya seperti apa? Ayat 20, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ngeluh gitu. Kerja di sini ngeluh, pindah ngeluh lagi gitu. Ya. Ya seperti itulah, ngeluh aja gitu ya. Digabungkan dengan siapa ngeluh, pindahin lagi ngeluh gitu. Ya, mengeluh, banyak mengeluh. Bahkan ada orang-orang yang saking nggak bisa menerima kenyataannya, gitu, karena mengeluh aja, ngomong aja, sampai akhirnya bunuh diri, gitu ya. Karena saking nggak bisa menerima kenyataan, gitu. Jadi akhirnya mengeluh terus. Ya. Kemudian wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ayat 21 apabila mendapat kebaikan atau harta, di sini harta ya maksudnya. Dia kikir, perhitungan banget gitu ya, pelit gitu. Ini kalau ada ustadz yang tinggal di Eropa mengatakan kalau mau mendakwahi orang-orang Eropa, katanya orang-orang ya yang ada di Eropa yang belum masuk Islam, itu katanya ajak mereka makan. Karena mereka itu kalau jadi orang-orang karena saking pelitnya mereka suami istri aja harus patungan. Gitu ya. Alhamdulillah kita enggak ya, alhamdulillah. Itu suami istri untuk ibu. Aduh ada ustadzah saya. Masya Allah. Waalaikumsalam, Masya Allah. Iya. Wah, ada ustazah. Duduk ustazah. Aduh. Umi atau Umi aja Umi. Umi aja. Ya Masya Allah ada ustazah saya ya. Ibu Haji sehat. Aduh, jadi grogi kalau ada ustazah. Iya. Iya baik. Oh. Iya. Ya baik, Umi mohon maaf ya, dilanjut. Baik, jadi kata Ustadz itu kalau mau mendakwahi orang-orang yang ada di Eropa, ajak makan katanya. Karena saking kikirnya, gitu. Mereka saking perhitungannya gitu ya terhadap harta, gitu, kikir banget. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Kata Allah, yang akan diselamatkan adalah illal musallin. Yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Yang seperti apa sholatnya? Alladzina hum ayat 23, alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka yang setia melaksanakan sholatnya. Daim artinya setia. Setia maksudnya ketika udah terbiasa sholat duha, ya udah didawamkan, dawam gitu ya. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla gitu ya. Sebaik-baiknya perbuatan yang paling Allah cintai adalah yang dia melaksanakan terus-menerus meskipun sedikit
Gitu. Kalau dia udah terbiasa sholat duha terus. Kalau udah terbiasa sholat witir sebelum tidur, sholat terus gitu ya, daim gitu. Kemudian, daim di sini juga, para ulama tafsir mengatakan daim di sini adalah, tenang gitu. Nah, Rasulullah 'anil bauli fima iddaim. Rasulullah, melarang untuk pipis di air yang tenang gitu, yang tergenang. Jadi, orang yang akan diselamatkan dari api neraka adalah yang sholatnya tenang, gitu ya. Sholatnya tidak banyak gerak, gitu ya, tidak nengok, tengok-tengok, tidak menggaruk berlebihan, seperti itu, ya. Tidak ngupil, ya. Tidak ngelihat jam, gitu. Lama banget nih, imamnya, misalnya gitu, lihat jam, seperti itu ya. Ya gitu ya. Jadi mereka ya, jadi ya, jadi, sholatnya, setia gitu ya, salatnya tenang, seperti itu yang pertama. Kemudian yang akan diselamatkan dari siksa api neraka juga adalah, mmm, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Ini adalah orang-orang yang akan, diselamatkan dari api neraka, yaitu orang yang, dia selalu merasa hartanya itu ada bagian tertentu gitu. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Ya, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Apa bedanya sa'il wal mahrum? Ini sama-sama orang miskin. Kalau sa'il itu jelas-jelas dia meminta, kayak di jalan gitu ya, pengemis kayak gitu, atau orang datang ke rumah gitu meminta gitu ya. Itu yang akan diselamatkan dari api neraka adalah yang memberi. Dia merasa bahwa di hartanya itu ada hak gitu ya untuk orang yang meminta itu gitu. Sedangkan yang mahrum itu adalah orang yang miskin tetapi dia berusaha gitu dengan, jualan gitu ya. Bangun dari, sebelum subuh udah goreng pisang misalnya gitu atau goreng apa gitu ya, gitu. Jadi dia berusaha. Lebih setengah mati yang mana, Bu? Yang meminta atau yang dia bekerja? Berusaha ya, yang berusaha. Jadi kalau kita menemukan ada orang-orang yang mahrum gitu ya, yang dia sebenarnya kekurangan, kemudian tetapi dia tetap berusaha bekerja, itu harusnya kita bantu, gitu ya. Kalau, kalau bisa ya diborong gitu ya, jualannya gitu. "Berapa semuanya Bu?" Gitu. 100.000, "Oh ya udah saya borong deh semuanya, gorengan," gitu ya. Meskipun ya tidak kita makan semua, kita bagikan lagi ke yang lain, seperti itu. Jadi ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang akan diselamatkan lagi adalah ayat 26, "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin", yaitu orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Ya, tidak seperti orang-orang kafir tadi yang menganggap bahwa innahum yarawnahu ba'ida, yang menganggap hari pembalasan itu jauh, mustahil gitu. Tetapi orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka adalah yang percaya bahwa hari kebangkitan itu ada, sehingga dia hati-hati dalam bersikap gitu ya. Kemudian yang akan diselamatkan lagi adalah di ayat 27, "Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun", yaitu orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, takut gitu ya. Karena inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Gitu ya. Para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, oleh Allah, itu sikapnya nggak ada yang kepedean gitu ya. Misalnya Umar, Rasulullah berkali-kali mengatakan bahwa Umar fil jannah, Umar di surga, Umar di surga. Tetapi Umar nggak pernah nggak kepedean gitu. Ayo saya gandeng tanganmu, karena saya kan udah dijamin masuk surga. Saya gandeng deh tanganmu ke surga misalnya gitu. Enggak tuh nggak begitu gitu ya. Umar nggak begitu, Abu Bakar nggak begitu gitu. Padahal mereka udah dijamin untuk masuk surga gitu. Ya, Rasulullah juga ya seperti itu maksum, tapi tidak kepedean. Tetap aja gitu ada rasa takutnya gitu ya. Jadi sikap kita adalah bainar roja wal khauf. Sikap kita sebagai orang muslim bainar roja wal khauf. Roja artinya mengharapkan masuk surga, khauf takut, takut masuk neraka. Gitu. Jadi sikap kita adalah roja wal khauf.
takut terhadap azab Tuhan, gitu ya, tidak kepedean. Oh ini udah hafidhoh, misalnya udah hafal Quran, insya Allah masuk surga, seenaknya misalnya gitu jadinya gitu. Enggak ya, enggak boleh ya. Banyak sedekahnya misalnya gitu, saya mau udah insya Allah deh pasti di surga. Enggak ya, enggak seperti itu. Mmm, tidak pede gitu, tidak kepedean dengan amal saleh yang dilakukan. Seperti itu, tapi tetap ada rasa takutnya gitu. Itu adalah orang-orang yang akan dihindarkan dari api neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang akan dihindarkan lagi adalah di ayat 29, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya, memelihara kesuciannya gitu ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi, melampiaskan, syahwatnya hanya kepada, pasangannya, gitu ya. Dan sekarang hamba saya tidak ada, jadi hanya kepada suami, gitu ya. Kita kepada suami, tidak boleh CLBK gitu ya, cinta lama, bersemi kembali, cinta lama, apa, eee, bawa korban gitu ya, cinta lama bawa korban, CLBK ya, seperti itu. Eee, nah dan sekarang, zaman sekarang, di zaman medsos, di zaman internet sangat mudah diakses, itu pacaran, mudah banget gitu ya dilakukan, seperti itu. Dan itu, tercela. Kata Allah, di ayat 31, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Maka barang siapa mencari di luar itu, dia melampiaskan syahwatnya dengan berzina, misalnya gitu ya, dengan, mantannya lah, atau siapa gitu ya, atau naudzubillah min dzalik, atau homoseks gitu ya, laki-laki dengan laki-laki, atau lesbi, perempuan dengan perempuan, yang kata sebagian orang, ini given katanya gitu ya, ini anugerah katanya gitu, menganggapnya anugerah. Kalau memang itu anugerah, kenapa kaum Nabi Lut dibinasakan? Seperti itu ya, kalau itu given. Itu, melampaui batas. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Gitu. Karena, ada psikolog yang mengatakan kalau kemaluan laki-laki kan dengan laki-laki ya dimasukkannya kan ke dubur ya, gitu. Itu kan, rapatannya dubur itu sangat rapat, gitu. Itu katanya bagaikan kejepit pintu, gitu ya, kejepit pintu. Jadi, disampaikan aja ke saya juga suka menyampaikan ke santri, ke yang ikhwan. Jadi kalau antum melakukan, apa, pelanggaran, ya melampaui batas misalnya homoseks, itu bagaikan kemaluan antum dimasukin ke, apa, kejepit pintu. Mereka, ya banyak yang, "Au au," gitu ya, kata santrinya. Terus, apa namanya, dan itu adalah tempatnya kotoran kan, gitu. Kalau tempatnya infeksi, gitu. Bagaikan lutut kalau kita jatuh, terluka, gitu, infeksi seperti apa. Nah seperti itulah, gitu ya. Seperti itulah, kemaluan yang laki-laki, gitu, kalau dimasukkan ke dubur. Jadi itu melampaui batas, kalau itu dilakukan, seperti itu dengan homoseks, atau lesbian juga sama, itu menggunakan alat, itu melukai, gitu kan, melukai, kemaluan perempuan, seperti itu. Kata Allah, kalau kalian melakukan itu, maka itu melampaui batas. Terkena penyakit lah gitu ya, kemudian, nantinya menular lah gitu ya, dan sebagainya. Dan penyakitnya belum ada obatnya gitu ya, HIV, AIDS dan sebagainya. Kemudian yang akan terhindar dari siksa api neraka yang menyala-nyala di ayat 32 adalah walladzina hum li amanatihim ahdihim raun. Orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Tidak seperti orang-orang munafik. Idza wa'ada akhlafa gitu ya, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia dikasih amanah dia menyalahi amanah gitu, apabila dia berbicara dia berdusta, ya, dikasih amanah berkhianat seperti itu. Tapi orang-orang yang akan diselamatkan adalah yang dia apabila, berjanji dia tepati, dan apabila dikasih amanah dia melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau dikasih amanahnya misalnya memegang uang umat gitu ya, uang umat. Dia, harus bisa, menjaganya, harus lebih daripada menjaga uang sendiri.
gitu kan. Uang sendiri aja kan kita perhitungan, nih berapa yang keluar, seperti itu ya. Apalagi itu memegang uang umat, seperti itu. Kemudian di ayat 33 yang akan diselamatkan adalah walladzina hum bisyhadatihim qaimun, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya apabila dia bersaksi gitu kan, meskipun kesaksiannya itu akan menjatuhkan saudaranya, akan menjatuhkan sahabatnya, akan menjatuhkan eh, teman dekatnya gitu, tapi dia menyampaikan apa adanya, seperti itu ya. Itu yang pertama, arti dari walladzina hum bisyhadatihim qaimun. Ada juga ulama tafsir mengatakan yang maksud dari yang berpegang teguh kepada kesaksiannya adalah yang berpegang teguh memegang kalimat asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, sampai dia meninggal, dia tetap dalam keimanannya gitu, tidak takut oleh ancaman dan sebagainya. Kemudian di ayat 34 yang akan dihindarkan dari siksa api neraka adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Yaitu orang-orang yang memelihara salatnya. Ya, ini tadi di awal ilmu musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, tadi di ayat berapa tuh? Di ayat 23, sekarang di ayat 34 Allah menutup lagi dengan orang yang salatnya, yang memelihara salatnya. Kalau di awal itu yang tadi, artinya yang, tenang gitu ya, artinya yang setia gitu, melaksanakan sholatnya. Kalau di ayat 34 ini maksudnya adalah yang, menjaga kualitas gitu, kualitas sholatnya. Dia tepat waktu gitu ya, kemudian, rukunnya dia sempurnakan, kemudian dia jaga hal-hal yang membatalkan terhapusnya pahala sholat, seperti itu. Ini sama juga dengan di surat Al-Mu'minun, ketika Allah menyampaikan, tentang orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga itu adalah yang pertama, diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka dengan perbuatan sholat. Saking sukanya Allah dengan perbuatan sholat sampai di awal diturunkannya kewajiban sholat, Allah mewajibkannya sampai 50 kali dalam sehari. 50 kali Bu dalam sehari. Itu sekarang yang 5 kali sholat saja ada yang setengah mati ya melakukannya. Apalagi kalau 50 gitu, berarti setiap setengah jam itu kita sholat. Saking Allah suka gitu. Tetapi saat Isra Mi'raj Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa sehingga Nabi Musa menyarankan untuk minta keringanan. Sampai akhirnya sekarang kewajiban sholatnya hanya 5 waktu seperti itu. Dan ya saking Allah suka juga dengan ibadah sholat, kita apa-apa itu ada sholatnya ya, gitu. Eh, Minta dipilihkan yang terbaik, ada sholat istikharah gitu ya. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid. Selesai wudhu ada sholat wudhu gitu ya. Kemudian malam ada sholatnya, sholat tahajud, ada sholat witirnya. Pagi sholat subuh, matahari naik sedikit itu ada sholat isyraq, ya sholat fajar. Lebih tinggi lagi mataharinya ada sholat duha gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka gitu. Jadi segala sesuatu tuh ada sholatnya gitu ya dengan perbuatan sholat. Semakin banyak kita sujud, berarti ya harus banyak kan sholat. Itu semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ya, semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi juga nanti tempatnya di surga. Gitu. Kata Allah di ayat 35, orang-orang yang tadi disebutkan ciri-cirinya ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itulah yang akan dimuliakan di dalam surga. Selanjutnya, bagian terakhir, bagian ketiga di surat Al-Ma'arij ayat 36, Allah berfirman, "Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in." Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad? Orang-orang kafir datang ke hadapan Nabi anil yamini wa anis shimali izin, dari kanan dan dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah orang kafir itu, orang kafir Quraisy mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan dari Al-Qur'an. Oh,
Mereka tahu gitu bahwa nanti orang beriman itu akan masuk surga, seperti itu ya, bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, balasan yang baik, seperti yang buruk mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi mereka hanya mendengarkan saja gitu, tidak mau mengimani, tidak mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian di ayat 38, ayat kullu mri'im minhum ayyudkhala jannatan na'im. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Sampai dikatakan di dalam hadis Abu Jahal itu mengatakan bahwa ke orang-orang kafir Quraisy, "Tenang, kaum Quraisy," katanya gitu. "Muhammad masuk surga, kita pun akan masuk surga, bahkan kita lebih dulu," katanya gitu. Bahkan kita lebih dulu, kita akan lebih dulu menggandeng bidadari katanya gitu. Kata Allah makanya dikatakan di ayat 38, apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Karena Abu Jahal mengatakan seperti itu. Ya, Nabi Muhammad mengatakan, "Kita akan masuk surga." Kata orang kafir, "Kita pun akan masuk surga. Bahkan kita lebih dulu," katanya. Iya, makanya dijawab oleh Allah di ayat 39, "Kalla, tidak mungkin, tidak bisa." Ini dalil juga yang menghapus atau menjawab, ungkapannya orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama masuk surga. Salah ya, Bu, ya? Tidak, itu tidak benar. Jadi orang-orang liberal, orang-orang ateis mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi semua agama akan masuk surga katanya. Ini dijawab oleh Allah. Kalla, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Hanya orang muslim yang akan masuk surga. Sedangkan selain muslim itu tempatnya masa mau disamakan antara orang yang menyembah Allah dengan yang menyembah manusia, yang menyembah nabi, yang menyembah Nabi Isa. Masa mau disamakan? Gitu kan. Dan Allah tidak suka dengan kemusyrikan. Gitu. Masa mau disamakan antara orang yang Islam menyembah Allah dengan yang menyembah kuburan? Gitu. Masa mau disamakan antara orang yang menyembah Allah dengan yang menyembah berhala, patung, gitu. Jadi kata Allah tidak sama, gitu. Tidak mungkin, tidak mungkin, gitu. Dan uh, menyembah apa lagi? Masa mau disamakan antara yang menyembah Allah dengan yang menyembah sapi, gitu. Enggak, kata Allah tidak. Itu jadi hanya orang muslim saja yang masuk surga. Jadi ibu-ibu jangan kebawa ya dengan pemikiran orang-orang liberal yang mengatakan, "Oh ya udah kalau gitu kalau semua agama masuk surga semuanya, ya udah deh saya mau agama yang tidak banyak mengkang misalnya gitu, yang ibadahnya seminggu sekali." Jangan ya, Bu, gitu ya, jangan. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, itu tempatnya bukan di surga. Kata Allah, selanjutnya inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Jadi kata Allah, orang-orang kafir itu tahu mereka diciptakan dari apa. Mereka kan punya anak, jadi mereka tahu. Jadi mereka itu diciptakan dari air mani yang sangat hina. Gitu. Di tafsir Al-Qurtubi, Al-Qurtubi mengatakan ketika menanggapi ayat ini, sesungguhnya kami menciptakan mereka dari yang mereka ketahui. Imam Al-Qurtubi menyampaikan ayat ini dia sangat lama ya, bertemu atau lihat orang yang ditegur oleh ulama ini. Ya. Kata ulamanya, wahai Fulan, kenapa kamu berjalan sangat sombong? Tahu ya Bu, orang yang berjalan dengan sangat sombong, pakai pakaian bagus gitu, pasti jalannya beda gitu kan. Ditegur sama ulama. Ini, kenapa kamu berjalan sangat sombong? Gitu kan. Dia nggak terima tuh, ditegur. Kamu nggak tahu siapa saya ya? Katanya gitu. Ke ulama itu, kamu nggak tahu siapa saya ya? Kata ulama itu bilang, saya tahu siapa kamu. Kamu tercipta dari sesuatu yang sangat hina. Dan kamu pun nanti ketika meninggal, eee, kamu akan menjadi dan kamu pun nanti, mati akan menjadi, mayat yang sangat busuk, gitu ya, mayat yang sangat busuk. Kemudian dan sekarang pun kamu berjalan menggunakan pakaian yang sangat, bagus, yang sangat indah, di dalam perutmu itu ada kotoran, gitu. Kalau dikeluarkan, bau juga, gitu kan. Akhirnya si yang berjalan sombong ini sadar gitu kan bahwa
bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dan akhirnya dia tidak sombong lagi, gitu ya. Jadi kata Al-Qurtubi, kita patut heran gitu ya dengan orang-orang yang merasa takjub dengan dirinya, dengan kecantikannya gitu ya, dengan, hartanya, dengan jabatannya, seperti itu. Eee, eee, ya harusnya, ini gitu, sadar diri, introspeksi diri. Kalian diciptakan dari apa gitu? Kita diciptakan dari sesuatu yang sangat hina, mani, ya dari air mani yang tidak, ini gitu ya, tidak berharga. Kemudian, kita pun nanti ketika meninggal, kita akan menjadi mayat yang sangat, busuk gitu ya, bau, seperti dan kita pun sekarang, berjalan gitu ya, hidup, di dalam perut kita ada kotoran. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Gitu ya. Oleh karena itu, eee, Allah mengatakan di ayat 39 ini, kalau kalian memang, sesuatu yang hina gitu dan nanti meninggal pun akan, menjadi bangkai yang sangat bau, maka, jadilah pribadi yang rendah diri yang rendah hati ya, rendah hati gitu ya, yang, tidak sombong. Aku mampu membinasakan kalian gitu ya. Sudah pernah terjadi juga dulu gitu ya, terjadi di umat-umat terdahulu. Allah membinasakan umat-umat terdahulu dengan petir, gitu ya, suara yang Keras seperti dengan banjir, dengan ditenggelamkan sebetulnya ke laut dan sebagainya. Jadi kata Allah, kalau kalian tetap gitu ya, tidak. Jadi ini kalau kita nih ibu-ibu kata Allah, kalau tidak mau taat, tidak mau menjadi hamba Allah yang baik gitu ya, yang turut, yang solehah, kata Allah, aku mampu mengganti kalian. Gitu ya. Diganti, mau nggak diganti dengan generasi yang lebih baik, yang lebih solehah, gitu ya. Kata Allah seperti itu. Kemudian di ayat 42 ini pesan Allah kepada Rasulullah, wahai Rasul, fadzarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Biarkanlah. Jadi kalau kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau kaummu tetap saja ngeyel, tetap saja membangkang, tetap saja tidak sopan, tetap saja tidak mau taat kepada engkau dan kepada aku, kepada Allah. Kata Allah, biarkan. Biarkan mereka tenggelam. Biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan. Sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Biar tambah banyak dosanya. Gitu ya. Kalau banyak dosanya berarti tambah berat siksanya, gitu ya, siksanya seperti itu. Tambah berat siksanya, gitu ya. Jadi nggak usah, kan Nabi Muhammad sedih aja itu menghadapi kaumnya yang terus-menerus dalam dalam kekafiran seperti itu, yang nggak mau diingetin, yang nggak mau dinasihat, gitu ya, sedih terus. Kata Allah, "Fadzarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi." Udah biarin, biar makin banyak dosanya dan nanti makin berat siksanya. Kata Allah seperti itu. Jadi Ibu nggak usah kalau udah ngingetin saudara atau siapapun gitu ya, udah diingetin gitu ya, oh, nggak boleh gini ya, yang baik, yang soleha gitu. Tetap aja seperti itu, nggak usah pusing gitu ya. Kata Allah juga kepada Rasulullah, udah biarin, biar nanti siksanya makin keras. Sampai mereka menghadapi hari kiamat yang mana ayat 43, yaitu yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun. Hari kiamat yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala sewaktu di dunia. Jadi nanti keadaannya pada hari kiamat itu kita akan keluar dengan cepat dari kuburan kita, sama cepatnya seperti orang-orang kafir ketika di dunia, mereka cepat-cepatan, siapa yang paling cepat mengusap berhala, siapa yang paling cepat ngasih sesajen ke berhala gitu. Itu dulu di dunia seperti itu. Orang-orang kafir. Pada hari kiamat pun seperti itu. Kita akan keluar dari kuburan kita dengan sangat cepat. Gitu ya. Kemudian ayat terakhir, ayat 44, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dzillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Pada hari kiamat, keadaan orang-orang kafir
itu pandangannya tertunduk. Ya, ibu-ibu mungkin pernah lihat berita gimana orang-orang yang ditangkap KPK gitu ya, pakai rompi orange atau baju orange, itu kan kebanyakannya pada nunduk ya. Karena memang udah melihat, ini penjara sekian tahun, puluh tahun gitu. Yang tadinya mungkin, foto-fotonya banyak yang wow gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Tapi ketika ditangkap KPK, udah gitu, pandangannya tertunduk hina, seperti itu. Nah itulah keadaan, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Ketika melihat neraka di depan matanya, gitu ya, itu yang tadinya mungkin di dunia ya mungkin kayak Firaun gitu ya, semena-mena gitu ya, sewenang-wenang gitu, sombong seperti itu. Itu nanti pada hari kiamat pandangannya tertunduk, terhina ke bawah karena melihat neraka di depan matanya seperti itu. Ini peringatan dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Ma'arij ini keimanan kita kepada hari kiamat semakin tumbuh ya, semakin kuat sehingga kita berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berkomentar gitu ya, berhati-hati, lebih semangat lagi dalam melakukan amal soleh seperti itu. Kemudian apa namanya, tadi melaksanakan gitu ya, ciri-ciri orang-orang yang bukan hanya satu, gitu, tapi semuanya gitu ya, kita sholatnya gitu ya, setia, dawam gitu ya, konsisten, sholat sunnahnya, sholat wajibnya apalagi seperti itu. Kemudian menjaga meminta maupun yang tidak meminta, seperti yang percaya kepada hari kiamat, kemudian dan seterusnya, gitu ya. Menjaga amanah dan seterusnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.